وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Jamaah rahimakumullah, monggo tadarus Al-Qur'an wonten ing sonten menika. Kita mulai, kita lajengaken kemawon tadarus Al-Qur'an kala wingi sonten dumugi surat As-Saffat ngantos dumugi 102 ya. 102. Sapunika kita lajengaken 103 ngantos 126. As-Saffat menika ayat-ayatipun pendek dari kathah. As-Saffat 103 ngantos 126. Monggo kita awali kanthi waosan umul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas solihin. Wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinu wa zalimun li nafsihi mubin. Wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin wa atainahumal kitabal mustabin
وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلى إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah rahimakumullah, monggo terjemahanipun dipun simak diulang dari biar nyambung ya. Ayat 99 ya. Kalau ini dibari 90 ini ya. Dari ayat 90 100 ya, 100 ya. Di ayat 99 itu kan setelah Nabi Ibrahim dibakar ya, dan tidak terbakar, malah kedinginan, selamat. Kemudian Nabi Ibrahim pergi dari tempat itu ya, karena di situ rajanya masih kuat ya, tempat. Kita lajengaken 100 Rabbi habli minas solihin. Setelah Nabi Ibrahim pergi itu, kemudian dia berdoa pada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Ini suatu doa orang tua untuk diberikan keturunan yang soleh. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Pengertian soleh di sini ya soleh di hadapan Allah ya. Kalau soleh di hadapan manusia sok bidu-bidu dianggap soleh. Berdasarkan di hadapan Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti anak yang soleh menurut Al-Quran dan sunnah Rasul. Ini doa Nabi Ibrahim dan alhamdulillah doa itu kemudian dijawab oleh Allah, dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar dia Nabi Ibrahim kabar gembira bigulamin halim dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Wonten yang terjemahan lain yang sangat santun. Bigulamin halim. Doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah dengan diberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan anak karena sudah lama tidak diberikan anak. Bahkan ini yang mengandung ini istri yang kedua ya. Istri yang kedua. Wabassarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan dia kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail.
Siti Hajar apa Siti Sarah ya? Siti Hajar ini. Pertama kan Nabi Ibrahim istrinya Siti Sarah ya. Bangsawan Yahudi itu ya. Kemudian ini dengan Siti Hajar. Ketika itu dalam tafsir disebutkan Nabi Ibrahim itu sudah berusia 86 tahun. Wis 86 tahun agak diparingi putra. Yang lama sudah tidak diberi anak ya. Dengan istri pertama, kemudian dia menikah dengan istri yang kedua, baru diberikan anak ya, setelah usia 86 tahun. Terus pundi kita saged bayangaken wis. Suwi ora diparingi putra, umur 86 tahun diparingi putra. Dan diberi putra yang sangat santun, sangat sabar. Bihulamin halim. Ini contoh. Jadi disebutkan anak yang soleh di hadapan Allah. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur remaja ya, menginjak dewasa ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, bisa diajak bersama-sama berkomunikasi, berdialog, ya remaja ya. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguh aku bermimpi. Ini aro fil manam, sesungguhnya aku aro melihat fil manam di dalam tidur, berarti mimpi. Aro fil manam, inni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Dalam mimpi itu aku menyembelih kamu. Fangdur madza taro, maka pikirkanlah, madza taro, bagaimana pendapatmu. Nabi Ibrahim bermimpi, dan ketika mimpi itu mimpi menyembelih putranya. Padahal putra satu-satunya yang baru saja diperoleh ketika dia sudah usia 86 tahun. Yang mestinya sangat disayangi, sangat dicintai. Ternyata Allah menguji kepada Nabi Ibrahim tentang kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah dan anaknya. Nah, memang dalam Al-Quran dikomunikasikan kita diberitakan untuk mencintai siapa saja, tapi jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, itu ada dalam Al-Quran. Di sini Nabi Ibrahim langsung diuji oleh Allah, karena biasanya kalau sudah lama tidak diberi anak, kemudian diberi anak, itu kesayangannya biasanya melebihi. Maka Allah menguji, jangan-jangan nanti mencintai anaknya itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian ketika mimpi ini, Nabi Ibrahim memanggil anaknya, ya bunaya, hai anakku, inni ara fil manam, sungguh aku telah bermimpi, ini azbahuka, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Dalam mimpi itu aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu ya Ismail? Fangdur madza taro. Qala ya abadi al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail,
Ketika ditanya oleh Ibrahim, bagaimana pendapatmu kalau aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, maka Ismail berkata, qala ya abatif al ma tu'mar. Ismail menjawab, wahai ayahku, ya abatif al, lakukan, if'al, lakukan apa yang Allah perintahkan lewat mimpi itu, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Matukmaru. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku, satajiduni, insyaallah, jika Allah mengendaki, minas sabirin, aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini jamaah rahimakumullah sebagai pelajaran bagi kita. Sebetulnya intinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kedua-duanya itu sedang diuji oleh Allah. Ujian apa? Ya sabar dengan perintah Allah. Kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada anaknya, dan juga ketaatan anaknya kepada Allah diuji. Intinya menika ujian kesabaran. Dan bagaimana seorang orang tua boleh mencintai anaknya, tapi jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah. Sebab kalau melebihi cintanya kepada Allah, di situ ada unsur kesalahan, dosa. Nah, ini yang banyak terjadi di dalam kegiatan masyarakat kita sendiri. Ini tidak mudah nih. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita, kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diuji. Manusia kita pun senantiasa biasanya akan diuji dengan antara orang tua dengan anak, kecintaan anak dengan orang tua, dan juga bagaimana kecintaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya mengatakan ya, ujian kesabaran bagi keduanya, baik orang tua maupun anak, menghadapi perintah Allah. Sabar atau tidak. Ini pelajaran yang kita petik, dan ini diabadikan dalam ibadah syariat kurban ya. Ini syariat kurban mengambil ayat ini. Ayat 103, falamma aslama, maka ketika keduanya telah berserah diri, dalam hadis tujuannya bersyahadat ya, kemudian bertawakal, pasrah kepada Allah ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika sudah keduanya sepakat pasrah kepada Allah, bersyahadat, menyerahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, walaupun disembelih, walaupun orang tua menyembelih anak, anak siap untuk disembelih di situ. Wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami Allah panggil dia. Wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail, lalu Allah memanggil. Wa nadainahu ya ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, kami Allah memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shadaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Allah, sungguh qad shadaqta, sungguh engkau telah membenarkan ru'ya, mimpi. Ru'ya itu artinya sebetulnya melihat ya. Melihat dalam tidur berarti mimpi.
Nah, ru'yah melihat bulan ya, ru'yah. Qad sadaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi kamu. Dalam mimpi itu kamu diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kamu yang sangat kamu sayangi. Ternyata ujian dari Allah dilaksanakan dan Ibrahim dengan sabar melaksanakan perintah Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh yang demikian itu kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh yang demikian itu kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kemudian Allah meneguhkan ya bahwa Nabi Ibrahim telah membenarkan apa yang menjadi mimpinya, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dengan sabar melaksanakan perintah Allah. Maka kemudian Allah memberikan balasan atas kesabaran menjalankan perintah Allah dan dia sebagai orang yang berbuat baik ya, muhsinin, berbuat ihsan. Kata jamaah rahimakumullah, pelajaran yang kita petik ya. Jadi memang sabar itu ada sabar napa? Ala musibah, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menghindari maksiat. Nah, di sini diantaranya Nabi Ibrahim diberikan sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Dilaksanakan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh karena itu perintah Allah. Walaupun isinya menyembelih anaknya yang sangat disayangi karena sudah lama tidak berikan putra. Tapi tetap untuk menjalankan perintah Allah. Inna hadza lawal balaul mubin. Sesungguhnya ini mimpi kemudian perintah menyembelih anak, padahal anak yang sangat disayangi, baru umur 86 diberikan mumungan. Karena ini perintah Allah, dengan sabar dilaksanakan perintah itu. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya hal inilah benar-benar suatu ujian yang nyata. Itu sebuah ujian yang dilewati oleh Nabi Ibrahim. Dan karena dia lulus ya, dalam ujian, sabar dalam menjalankan perintah Allah, perintah yang sangat berat, menyembelih putranya yang sangat disayangi, maka kemudian diberikan balasan langsung di dunia. Fa wa fadainahu bidzabhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Diganti dengan sembelihan yang besar ya, kambing. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Untuk keterangan catatan kaki, sembelihan yang besar itu 34. Setelah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebidamale berarti ini adalah ujian kesabaran atas ketaatan menjalankan perintah Allah. Maka Allah melarang menyembelih Nabi Ismail untuk meneruskan kurban. Allah menggantinya dengan seekor sembelihan kambing. Peristiwa ini menjadi dasar diperintahkannya syariat ibadah. Berarti inti
kita berkorban sebetulnya juga mestinya kita belajar untuk bersabar menjalankan perintah Allah. Yang sabar menjalankan perintah Allah itu dilakukan dengan sabar. Ada sabar ketika mendapatkan musibah, ada sabar menerima perintah Allah untuk menjalankannya dengan taat, ada yang sabar untuk tidak menjalankan maksiat. Ibrahim ujiannya kesabaran taat kepada Allah. Ujian juga kecintaan kepada Allah. Cinta kepada anaknya lebih besar atau cinta kepada Allah lebih besar. Karena cintanya kepada Allah lebih besar, maka perintah itu dijalankan walaupun harus menyembelih anaknya. Tetapi kemudian diganti oleh Allah dengan kambing yang besar, sembelihan yang besar. Pelajaran yang sakit kita petik juga mestinya demikian ya. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, kita jalankan dengan sabar, insya Allah akan diberikan balasan oleh Allah. Bahkan balasan itu insya Allah di dunia pun bisa dirasakan. Apalagi nanti di akhirat. Di dunia pun bisa dirasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, saya tekankan di mau. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Fadainahu bidzibhin adzim. Ternyata kemudian diganti dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Nabi Ibrahim cerita itu fil akhirin sebagai cerita, sejarah, dan bahkan menjadi syariat di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kita setiap bulan haji untuk bisa disunahkan menyembelih kurban itu diantaranya mengenang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ujian yang nyata. Balaul mubin dari Allah tentang kecintaannya kepada Allah dan kesabarannya menjalankan perintah Allah. Menjadikan dikenang namanya, diingat namanya sampai hari kiamat nanti. Karena syariat korban insya Allah ya sampai nanti kiamat. Kalau masih banyak yang beragama Islam akan menjalankannya. Dan itu dari sejarah Nabi Ibrahim. Menjadi diabadikan Nabi Ibrahim menjadi pujian ya, dan menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Salamun ala Ibrahim, sejahtera selamat bagi Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Ini Allah yang memberikan ucapan selamat lewat Al-Quran ini. Salamun ala Ibrahim, sejahtera, berbahagia ya, atas kesabaran, atas ketaatan Nabi Ibrahim ketika mendapatkan balaul mubin, ya, ujian yang nyata. Ya ini juga pelajaran bagi kita. Saya kira kita juga setiap saat, setiap hari tidak akan lepas dari ujian dari Allah, ujian yang nyata. Bagaimana kita menghadapi, ya kita sesuaikan dengan pemahaman kita tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul untuk bisa mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dan diberikan ucapan selamat oleh Allah dengan salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Diulang-ulang ini suatu
Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat ihsan. Maka tugas kita ya berusaha bagaimana kita bisa beriman dan beramal soleh dan berbuat ihsan. Dan insya Allah janji Allah akan dipenuhi, tidak akan menyia-nyiakan. Diberikan balasan. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia, Ibrahim itu termasuk hamba kami yang beriman. Kalau dipun urut, Ibrahim itu termasuk hamba yang beriman, hamba yang muhsinin, berbuat kebaikan, hamba yang taat patuh kepada Allah, hamba yang solihin, solih. Wa bassarnahu bi ishaqi nabiyyu minas solihin. Nah, di sini juga bisa dipelajari ya. Dulu Nabi Ibrahim sudah lama tidak diberikan putra, kemudian lewat Siti Hajar diberikan putra Nabi Ismail. Kemudian Allah memberikan ujian kecintaannya kepada Allah, ujian kesabarannya mengikuti perintah Allah, diberikan balasan, diganti dengan binatang sembelihan yang besar. Dan diberikan balasan atas kebaikannya. Wabassarnahu bi ishaqa nabiyya minas solihin. Dan kami beri kabar gembira. Ini kabar gembira yang kedua Nabi Ibrahim. Bi ishaq, dengan akan diberikan putra yang diberi nama Ishak. Nabiyya, dan menjadi seorang nabi, minas solihin, dan termasuk orang yang soleh. Kalau Ismail gulamin halim ya, anak yang sabar, anak yang santun, dan anak yang soleh. Di sini juga Nabi Ibrahim dijanjikan akan diberi putra yang bernama Ishak, dan itu seorang nabi, dan dia termasuk orang yang soleh, minas solihin. Wa barakna alaihi ala Ishak, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya Ishak, ala Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dan di antara keturunan keduanya, muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin, wa dzalimun nafsihi mubin. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Nanti Allah memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim yang kedua kalinya setelah Ismail, yaitu Ishak. Dalam tafsir itu disebutkan Ishak itu lahir setelah Nabi Ibrahim umur 99 tahun. Nek Nabi Ismail umur Ibrahim 86. Berarti Ishak ki adine Ismail ya. Adiknya, beda ibu ya. Dan jaraknya 86 99 kira kuwi. Ya. 13 tahun. Terus mekaten karunia yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, ternyata doanya dikabulkan ya.
lama menginginkan keturunan, kemudian dia senantiasa berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, banyak memohon kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, doanya dikabulkan. Kedua istrinya mempunyai anak, Ismail dan Ishak. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Dan dari keturunan keduanya itu ada yang berbuat baik, kan nanti kemudian turun temurun mungkin sampai sekarang ya. Di antara keturunannya itu ada yang berbuat baik, tapi ada yang mendolimi dirinya sendiri. Ini kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail dan Ishak ya, yang sudah diberikan keturunan ketika Nabi Ibrahim sudah usia udzur 86, kemudian yang satu sudah 99 tahun. Dan juga ujian yang walaqad mananna ala Musa wa Harun. Ini berarti sampun alih cerita nggih. Kisah Nabi Ibrahim sudah selesai tentang ujiannya, lama tidak diberikan putra, kemudian setelah diberikan putra pun diberikan ujian yang tidak ringan, ujian kecintaan kepada Allah, ujian kesabaran, ujian ketaatan, dan Nabi Ibrahim berhasil ya, bisa menjalankan dan termasuk orang yang muslimin dan diberikan balasannya dunia dan akhirat insyaallah. Kita lajengaken ayat berikutnya walaqad mananna ala Musa wa Harun. Berarti Musa dan Harun ini juga keturunan Nabi Ishak ya. Ishak, kemudian Yakub, kemudian nanti akan pada Musa dan Harun. Karena Nabi Ishak menurunkan orang-orang Yahudi. Nabi Ismail menurunkan orang-orang Arab. Yang sekarang menjadi besar ya. Nah, orang Arab dan orang Yahudi. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Dan sungguh kami telah melimpahkan nikmat mananna kepada Musa dan Harun. Nabi Musa diangkat menjadi nabi untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dakwahnya Nabi Musa juga tidak ringan karena kepada penguasa Fir'aun. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah diberi teman, Harun, saudaranya sendiri. Berdua kan diberikan nikmat. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Ketika dakwah kepada Raja Fir'aun, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, dan juga kaumnya berarti kaum Yahudi ketika itu dikejar-kejar, mau dihabisi oleh Fir'aun. Ya Allah menyelamatkan kita melewati Laut Merah ya. Sudah hampir terkejar, kemudian diberikan pertolongan oleh Allah bisa melewati Laut Merah dan Raja Fir'aun tenggelam di laut. Dan itu merupakan bencana yang besar.
suatu bencana yang besar. Kalau Nabi Ibrahim tadi mendapatkan balaul mubin, bala itu suatu ujian, mubin yang nyata. Kalau pada masa Nabi Musa itu karbil azim, bencana yang besar. Karena apa? Pada waktu itu orang bayi laki-laki yang lahir dibunuh karena dikhawatirkan akan menggulingkan Raja Fir'aun. Ketika Raja Fir'aun bermimpi, kemudian ditafsirkan mimpinya bahwa nanti akan ada yang mengalahkan Raja Fir'aun dari orang Yahudi, maka ketika orang Yahudi melahirkan anak laki-laki dibunuh. Ini suatu karbil azim, itu bencana yang besar. Belum Nabi Musa dan Harun dikejar-kejar, mau dihabisi. Wa nasarnahum fakanuhumul ghalibun. Wa nasarnahum fakanuhumul ghalibun, dan kami tolong mereka. Fakanuhumul ghalibun, sehingga jadilah mereka orang-orang yang ghalibin, ya, menang. Dan kami berikan kepada keduanya, dan kami tolong mereka sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang. Nabi Musa, Harun, kemudian orang-orang Yahudi itu ketika Raja Fir'aun tenggelam, ya kemudian menjadi menang. Wa atainahumal kitabal mustabin. Wa atainahumal kitabal mustabin. Dan kami berikan kepada keduanya, Nabi Musa dan Nabi Harun karena bersama, Alkitab Al-Mustabin yang sangat jelas. Berikan kitab, namanya kitab Taurat. Saiki jenenge Toret. Di toko-toko buku ada itu kitab Toret. Kitabnya orang Yahudi. Hanya isinya seperti apa ya, artinya sudah banyak diubah. Kalau orang, apalagi orang Yahudi itu banyak mengubah ayat-ayat Allah dalam banyak yang. Tetapi umat Islam yakin bahwa Nabi Musa pernah diberikan kitab, yaitu kitab Taurat. Itu keyakinan umat Islam. Kitab Taurat, kitab Injil diberikan Nabi Isa dan juga Al-Quran. Wa hadainahuma siratal mustaqim, dan kami tunjukkan kepada keduanya siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya agama yang benar. Berarti kita kalau sudah di dalam agama yang benar itu sudah pada jalan yang lurus. Kemudian jalan yang lurus itu kita ikuti, kita jalani, kita laksanakan. Wa tarakna alaihima fil akhirin, dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nabi Musa, Nabi Harun diabadikan dalam sejarah Nabi. Tidak hanya orang Islam, orang Yahudi juga akan mengenang itu sejarah Nabi Musa. Sampun dumugi maghrib, kula unggul semanten rumiyin, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Monggo kita akhiri kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.